Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Shalom. Ya, marilah dengan penuh sukacita kita beribadah pada sore hari ini, dan kita juga nanti akan mendengarkan sabda Tuhan. Bersama-sama seluruh jemaat kita menyanyikan Kidung Jemaat 451, bait yang pertama dan kedua, Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini diberikan kesempatan bagi kita untuk kembali mengingat, menyadari segenap keterbatasan kita sebagai manusia. Seringkali dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bersama-sama dengan jemaat maupun masyarakat, baik melalui tutur kata, pikiran, perbuatan, ada dosa yang terselip di dalamnya. Pada saat ini marilah kita mengingat kembali hukum kasih yang telah diberikan Tuhan bagi kita, seperti yang tercantum di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengaku seluruh dosa-dosa kita dan menyesalinya di hadapan Tuhan. Dengan bersama-sama kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 42. Kita nyanyikan 3 kali, Tuhan kasihani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap
umatnya yang dengan kerendahan hati mau mengakui seluruh dosa, pelanggarannya dan menyesalinya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Pengampun memberikan kepada kita berita anugerah, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 130 ayat yang ketiga sampai yang keempat, yang demikian isinya. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Demikianlah berita anugerah bagi kita. Adapun petunjuk hidup baru, kita ambil dari Mazmur 130, saya ulangi, diambil dari Mazmur 130 ayat 7 sampai 8, yang demikian isinya. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah petunjuk hidup baru yang diberikan untuk semakin meneguhkan langkah kehidupan kita selanjutnya. Marilah kita menyambut firman Tuhan tersebut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 184 bait 1, 3, dan 4, Yesus sayang padaku. Bersama-sama kita menyatukan hati, kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang penuh dengan cinta kasih, Tuhan Yesus yang senantiasa melindungi dan menuntun perjalanan hidup kami umat kepunyaan-Mu. Sungguh ya Tuhan, kami merasakan cinta kasih-Mu ketika Engkau memberkati dan menuntun di dalam segenap aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami juga merasakan Tuhan cinta kasih-Mu yang besar ketika Engkau memanggil kami untuk hadir, bersekutu, berjumpa dengan saudara-saudara seiman, dan juga berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah sore hari ini. Sungguh Tuhan, kami mensyukurinya sebagai berkat yang begitu besar yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Ya Bapa yang di sorga, pada saat ini di dalam ibadah yang kami selenggarakan,
kami juga hendak menaikkan doa permohonan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja yang kami kasihi ini, GKJ Ebenezer Bululor. Berkatilah ya Tuhan kehidupan gereja ini. Berkatilah pendeta, majelis, komisi, panitia, tim, karyawan, koster, semuanya Tuhan Yesus boleh melaksanakan tugas tanggung jawab masing-masing dengan penuh ketaatan kepada Tuhan dan hati yang bersukacita. Kami turut berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat yang ada di GKJ Bululor ini. Baik kami sebagai anak-anak, kami sebagai dewasa, kami sebagai adi yuswa. Berkatilah kami Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup yang kami alami. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang tidak akan pernah membiarkan kami jatuh tergeletak. Tangan-Mu Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang menumbuhkan pengharapan di dalam hati kami masing-masing dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Ya Bapa yang ada di sorga, saat ini kami juga berdoa untuk warga GKJ Bululor yang sedang sakit, seperti Bapak Sukamto dan juga Bapak Sutrisno. Tuhan, kami memohon Engkau sendiri yang akan memulihkan kesehatan saudara-saudara terkasih ini. Engkau yang turut campur tangan di dalam proses perawatan yang sedang diterima, yang sedang dijalani mereka. Kiranya Tuhan, Engkau yang memulihkan secara fisik dan Engkau juga yang meneguhkan secara iman, agar mereka boleh tetap berserah dan berpengharapan hanya kepada Engkau. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk warga gereja yang lanjut usia, seperti Ibu Pratiwi, Ibu Deborah, Ibu Bambang Sumitro, Ibu Endang Suparti, Bapak Surono, Ibu Surono, Ibu Sumeri, Ibu Kuzairoh Sumarno, Ibu Supini, Ibu Sundoyo, Ibu Eti, Ibu Sumarni, Ibu Atiyah, Ibu Sri Panganti, Bapak Sugiono, Ibu Poniem, Ibu Sri Endah, Ibu Suwartiyah, Bapak Sumar, Ibu Kasri dan saudara-saudara kami yang lansia lainnya. Tuhan, kami menyadari ada keterbatasan secara fisik. Namun kami percaya Tuhan, bahwa Engkau yang senantiasa memakai kami untuk terus menjadi teladan yang baik bagi keluarga kami. Di tengah usia kami yang semakin senja ini Tuhan, Engkau yang akan menolong kami, Engkau yang akan meneguhkan iman kami, agar semakin hari kami boleh semakin percaya, berserah dan melihat karya rancangan-Mu saja yang terbaik di dalam hidup kami. Ya Bapa yang ada di sorga, kami berdoa untuk pergumulan jemaat, khususnya bagi para pemuda yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang merintis usaha, yang sedang mencari pasangan hidup yang sepadan. Berkatilah ya Tuhan pergumulan para pemuda ini. Kiranya Engkau sendiri yang akan memberikan bagi mereka pekerjaan, Engkau yang mensukseskan usaha mereka, Engkau yang akan memberikan pasangan hidup yang sepadan bagi saudara-saudara kami ini. Dan berkatilah ya Tuhan, di masa-masa mereka menantikan, di masa-masa mereka mengupayakan, Engkau yang meneguhkan dan menjaga hidup mereka senantiasa kudus di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa yang baik, kami juga teringat Tuhan akan pergumulan bangsa dan negara kami. Di tengah ancaman resesi global, di tengah kasus-kasus kriminalitas, kekerasan, bencana alam yang terjadi di berbagai tempat, ya Bapa, kami menyerahkannya ke dalam tangan kuasa-Mu. Pimpinlah bangsa Indonesia ini melalui Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, pun juga melalui para pemerintah yang ada di tingkat daerah-daerah. Berkatilah ya Tuhan, bersama-sama dengan seluruh warga negara, kami bersatu padu, kami saling menolong satu dengan yang lain. Kami menyadari ada begitu banyak perbedaan di antara kami,
Tapi kiranya perbedaan ini tidak memecah belah, melainkan menjadi satu warna yang baik untuk bisa saling mengisi, saling meneguhkan satu dengan yang lain. Sehingga bangsa Indonesia ini ya Tuhan tetap bertahan, semakin maju, merasakan berkat Tuhan dan penuh dengan damai sejahtera-Mu. Ya Bapa yang ada di sorga, terima kasih untuk hidup dan kehidupan yang boleh kami jalani hingga pada saat ini. Kami menyadari ya Tuhan bahwa doa ini jauh dari kata sempurna. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau sendiri yang akan menyempurnakannya, bahwa Engkau sendiri adalah Tuhan yang akan memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Inilah ya Tuhan seru doa kami yang kami naikkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba waktunya kita akan menghaturkan persembahan pada kebaktian sore hari ini. Untuk menghaturkan persembahan, nats pembimbing diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Begini bunyi firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Untuk mengaturkan persembahan, mari kita bersama-sama akan mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 4 bait 1 dan 2. Pelengkap Kidung Jemaat 4 bait 1 dan 2. Angkat hatimu pada Yesus. Jangan lupa bawa bersama
Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat, rahmat, anugerah yang Tuhan selalu curahkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau teramat baik di dalam setiap hari-hari kami, atas penyertaan, pemeliharaan Engkau sampai saat ini, sehingga pada sore hari ini kami boleh bersama-sama datang berkumpul di gereja-Mu ini dengan sukacita untuk memuji serta membesarkan nama-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman sabda-Mu tentang kebenaran akan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Novena Kris Handayani SAG. Kiranya Roh Kudus-Mu turun di gereja-Mu ini. Biarlah firman-Mu yang akan kami terima boleh menjadi kekuatan iman percaya kami kepadamu, serta menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan hamba-Mu Ibu Pendeta Novena Kris Handayani di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Berkatilah di dalam setiap kehidupannya Tuhan. Berilah roh kebijaksanaan, kesehatan, serta kemampuan kepada-Mu dalam menyampaikan firman sabda-Mu. Akan firman-Mu ini dapat kami terima sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berkatilah pula kehidupannya, pekerjaannya, dan pelayanannya dimanapun hamba-Mu berada. Ya Bapa, kalau pada ibadah sore hari ini kami bersama-sama telah mengumpulkan persembahan sebagian dari berkat-Mu, kiranya sucikan dan kuduskan, jadi persembahan ini menjadi berkat yang selalu menjadi kekuatan di dalam kehidupan gereja kami. Biarlah persembahan ini boleh kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu di gereja-Mu ini. Ajarilah kami untuk senantiasa mempersembahkan apa yang menjadi berkat-Mu dengan ketulusan hati kami. Ya Bapa, berkatilah majelis yang mengelola persembahan ini dengan roh kebijaksanaan, serta tanggung jawab melaksanakan tugasnya seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan GKJ Bulular ini di dalam tangan-Mu. Tuhan pelihara jemaat-jemaat-Mu seluruhnya Tuhan, di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Berkatilah semakin hari lepas hari jemaat-Mu dengan berbagai berkat-berkat yang tercurah. Terima kasih ya Bapa, kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa-dosa kami yang kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami akan percaya Engkau mendengar dan mengabulkan doa kami. Doa yang kurang sempurna ini hanya kami panjatkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan menerima pelayanan sabda Tuhan. Marilah kita membuka Alkitab kita memperhatikan bacaan pada hari ini diambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 6. Mazmur 105 ayat 1 sampai 6 akan saya bacakan bagi kita semua. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya,
Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap jemaat Tuhan yang setia mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelumnya saya mohon izin untuk lepas masker, nggih. Terima kasih. Ya, rasanya lebih lega. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu saudara. Kabar baik hari ini ya. Puji Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus senantiasa ada pada kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa Tuhan, keluargaku menemukan makna. Itulah tema ibadah kita pada hari ini. Nah, kalau kita membahas mengenai perjumpaan, tentu kita semua pasti punya pengalaman berjumpa. Entah itu dengan keluarga, entah itu dengan tetangga, dengan saudara-saudara seiman seperti yang terjadi pada saat ini, atau bahkan kita juga berjumpa dengan Tuhan dalam doa, dalam saat teduh yang kita lakukan. Nah, ngomong-ngomong berjumpa, hari ini adalah perjumpaan pertama saya dengan Bapak Ibu yang ada di GKJ Bululor. Katanya kalau berjumpa itu kan harus kenalan, karena tak kenal maka tak sayang, kalau enggak sayang enggak pacaran, katanya begitu. Ya Bapak Ibu, dalam perjumpaan ini saya akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Novena Krishandayani. Puji Tuhan, pada Januari tahun 2022 kemarin saya ditabis menjadi pendeta di GKJ Sampangan Kradenan. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh, nggih. Ya. Saat ini saya tinggal di Pastori Lamongan Barat. Monggo kalau yang sedang main atau ada acara di sekitar Sampangan Menoreh bisa menghubungi nomor di bawah ini. Nanti kita nyate widodo bareng-bareng. Ya, kalau asalnya saya sebetulnya dari Solo, dulu bergereja di GKJ Manahan, kemudian dipanggil di GKJ Sampangan. Apalagi ya kalau dalam kenalan itu. Nama, oh ya ini penting ini. Sudah berkeluarga atau belum? Jawabannya adalah belum. Saya masih lajang, Bapak Ibu, nek ada ele-elean ya monggo. Ya, bercanda. Ya, kembali kepada pembacaan firman Tuhan hari ini. Perjumpaan. Saya senang sekali karena hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu saudara yang ada di GKJ Bululor. Dan saya berharap dari perjumpaan ini tidak hanya lewat begitu saja. Loh, kenapa kok lewat begitu saja? Bapak Ibu saudara, karena ternyata sekalipun berjumpa itu adalah sesuatu hal yang wajar kita alami, akan tetapi tidak semua perjumpaan itu bisa membawa makna dan pelajaran bagi kita. Atau mungkin di tengah perjumpaan yang seringkali kita lakukan, seperti dalam keluarga. Kadangkala ada juga loh, yang rasa-rasanya perjumpaan itu hambar, perjumpaan itu hampa. Nah, pada saat ini kita diajak untuk merefleksikan, bagaimana sih kita bisa menemukan makna dalam perjumpaan itu. Atau bahkan mungkin ada yang pernah berpikir bahwa kalau bisa, wah ini kalau dalam kasus orang yang sedang mangkel hatinya, sedang marah ya, kalau bisa nggak usahlah aku berjumpa dengan orang itu. Lah kenapa? Lah wong-wonge nganyeli kok. Nek ndelok kuwi iki rasane iki atiku malah kemropok. Wah, kemropok itu apa bahasa Semarangnya? Ya, jengkel gitu ya. Begitu. Jadi kalau bisa wis lah ndak usah ketemu, kita hilangkan perjumpaan itu, biarlah lewat begitu saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, padahal sebetulnya berjumpa dengan orang lain itu
adalah anugerah yang penting bagi kita. Bisa berjumpa dengan keluarga, sak nganyel-nganyel ini keluarga kita, itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan bagi kita. Nah, tetapi sekali lagi, apakah perjumpaan itu berdampak baik bagi kita? Apakah perjumpaan itu memiliki makna dalam hidup kita? Saudara-saudara, dalam bacaan kita hari ini, kita diajak untuk melihat betapa pentingnya kita itu tidak hanya satu orang, akan tetapi panjenengan semua dan termasuk saya di dalamnya sebagai umat Tuhan, penting untuk kita berjumpa dengan Sang Pemilik kehidupan kita. Saudara-saudara, peristiwa pembuangan adalah latar belakang dari bacaan kita hari ini. Mari kita membayangkan seperti apa sih peristiwa pembuangan itu. Kita mengingat-ingat, mungkin masih ada yang menangi zaman penjajahan? Enggak ada ya? Kayaknya di generasi muda-muda ini. Ya, hidup dalam penjajahan itu enggak enak. Apa-apa serba terbatas, apa-apa serba terkekang. Mau begini takut, mau begitu khawatir. Hidup ini dalam hati rasanya penuh dengan kemarahan karena pingin bebas. Ada luka dalam hati kita, ada rasa gelisah kalau nanti harus menghadapi menghadapi serangan, menghadapi hukuman, atau mungkin nyawa kita juga terancam. Ada keputusasaan di dalam pembuangan atau di dalam penjajahan itu. Dan pembuangan yang terjadi dalam pengalaman bangsa Israel itu bukan terjadi dalam waktu yang singkat. Bukan 1 hari, 2 hari, 1 minggu. Ya, akan tetapi terjadi puluhan tahun mereka dalam situasi itu. Menariknya kalau kita temukan dalam bacaan hari ini, dalam kondisi mereka yang penuh dengan ketakutan dan tekanan itu, alih-alih mengajak para pembaca dan bangsa Israel dalam konteks pada saat itu untuk menyalahkan keadaan, untuk menyalahkan pihak lain, pemazmur justru mengajak mereka untuk melakukan perjumpaan dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya kemudian adalah apakah kemudian ketika sudah berjumpa dengan Tuhan kemudian masalah selesai? Apakah kemudian ketika sudah berjumpa dengan Tuhan dalam konteks pada saat itu, bangsa Israel saat itu juga simsalabim langsung bisa kembali ke tanah asal mereka, terbebas dari penjajahan, dari pembuangan? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Ada proses yang harus mereka lalui. Untuk itulah pemazmur mengatakan dengan jelas bahwa ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, yaitu melalui cara mereka berseru kepada Allah, dengan cara mereka berusaha mencari Allah, dengan cara mereka menemukan makna di balik penderitaan mereka, dengan cara mereka selalu bersyukur sekalipun ada tangis yang keluar dalam diri dan hati mereka. Namun mereka diajak untuk menemukan hal yang penting dalam penderitaan, dalam segala persoalan kehidupan mereka, yaitu apa? Makna yang penting itu adalah ketika mereka di tengah penderitaan itu masih bisa merasakan, masih bisa menemukan kekuatan dari Allah. Oleh karena itu yang namanya perjumpaan, apalagi berjumpa dengan Tuhan, itu menjadi hal yang penting dan itu menjadi dasar dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena dalam perjumpaan itu niscaya kita bisa mendapat kekuatan. Niscaya kita memiliki pengharapan. Bapak, Ibu dan saya kita mendapatkan penghiburan. Kita bisa tabah, kita bisa kuat. Sekalipun hidup yang kita jalani ini tidak semanis gula. Nah, saudara-saudara, karena itu pemazmur menyampaikan datanglah. Mari datanglah, mari carilah Tuhan.
Karena dari Tuhanlah engkau bisa menemukan kekuatan itu. Karena dari Tuhanlah engkau bisa menemukan ketabahan. Karena dari berjumpa dengan Tuhan itu engkau akan melatih kesabaranmu dan mendapatkan ketahanan hati untuk menghadapi semua yang terjadi dalam kehidupanmu. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana? Kalau tadi kita disuruh mencari Tuhan, terus caranya gimana kita bisa mencari dan menemukan Tuhan? Saudara-saudara, penulis atau pemazmur mengajak kita untuk melihat Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan itu melalui 3 dimensi. Dimensi yang pertama, penulis mengajak umat Israel pada saat itu mengingat kembali ketika mereka terpuruk, kemudian mengatakan, lihatlah ke belakang, tengoklah yang sudah lalu, apa yang terjadi di belakang sana. Bukankah kehidupan bangsa Israel, ya penuh dengan air mata, ya penuh dengan derita. Namun ingatlah, bukankah engkau sebagai bangsa pilihan Allah, ketika Tuhan sudah membuat engkau keluar dari tanah Mesir, ingatlah ketika engkau kemudian kehausan dan kelaparan tapi engkau dicukupkan. Ingatlah mengenai kisah burung puyuh, ingatlah mengenai kisah di mana Tuhan membuat laut terbelah dan engkau bisa menyeberang, engkau terbebas dari musuh-musuh. Ingatlah manakala Allah itu memberikan Yusuf sebagai salah satu pemimpin yang besar dalam perjalanan mereka. Ingatlah kisah-kisah dahsyat yang telah terjadi dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Apa yang terjadi pada saat itu? Bangsa Israel diajak untuk mengingat, bukankah Allah ada di dalam penderitaan mereka? Bukankah dalam kisah-kisah masa lalu itu menjadi bukti bagaimana dan seperti apa Allah menjaga mereka? Bagaimana Allah tidak pernah melewatkan mereka, melainkan bersama-sama dengan bangsa Israel membuat badai yang besar itu bisa mereka hadapi. Dari kisah perjalanan bangsa Israel ini, marilah kita juga menengok kehidupan kita di masa lalu. Ketika pada saat ini mungkin kita ada dalam pergumulan yang berat, ada dalam persoalan yang menghimpit, ada dalam keputusasaan. Ingatlah perjalanan yang kemarin. Rata-rata umur kita mungkin di atas 40 tahun. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 80 tahun, sampai 90 tahun. Tuhan Yesus sudah menjaga, sudah menuntun hidup kita. Nah, kemudian apakah kita hanya bisa berjumpa dengan Tuhan itu dalam peristiwa masa lalu? Bapak Ibu, ada dimensi yang kedua, yakni dalam kehidupan kita saat ini. Nah, kalau kita mengamini, bukankah dalam perjumpaan kita saat ini, dalam ibadah ini, ada kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita? Amin Bapak Ibu. Ya, kita mengamini, kita merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah perjumpaan kita. Kita melihat wajah Tuhan itu ada dalam wajah saudara-saudara seiman. Kita melihat wajah Tuhan itu ada dalam kehidupan keluarga kita, ada dalam sosok istri yang kita kasihi, ada dalam sosok ayah yang kita banggakan, ada dalam sosok anak-anak yang begitu kita damba-dambakan kehadirannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah ada di sini, Allah ada dalam kehidupan bersama-sama dengan kita, mengiringi perjalanan hidup kita. Nah, kemudian dimensi yang ketiga, apakah hanya di masa lalu dan masa kini, di masa saat ini? Ternyata tidak, masih ada dimensi masa depan. Ternyata Tuhan juga mengiring kita, Tuhan berjalan di dalam waktu-waktu yang akan datang. Tuhan Yesus berkata bahwa aku tidak hanya di belakang, aku tidak hanya ada di samping. Kita ingat kesaksian dalam kitab Kejadian dan Keluaran mengatakan, aku akan berdiri, Tuhan akan berdiri di depanmu.
Artinya apa? Masa depan kita itu sudah terjamin Bapak Ibu. Masa depan kita itu pasti akan baik kalau kita mau melibatkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Nah, itulah yang menjadi PR kita. Jadi yang namanya tuntunan Tuhan itu sudah diberikan. Tapi itu butuh respon dari manusia. Nah, dengan 3 dimensi ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu terus membersamai kita. Maka lihatlah Dia, jumpai Dia, datanglah kepada Tuhan. Karena datang dengan kita berjumpa dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan. Kita bisa tetap bersyukur di kala sesak. Kita bisa tersenyum sekalipun hati kita itu sesungguhnya merintih, menangis, meratap. Kendati pun suasana hati kita sedang tidak baik, tapi kita masih bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Itulah yang disebut kita bisa menemukan makna di balik peristiwa hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesulitan, derita yang dialami bangsa Israel itu juga dialami oleh kita pada saat ini. Sekalipun yang menjadi realitas penyebabnya itu berbeda. Kalau masa kini, mungkin Bapak Ibu Saudara juga mengikuti ya rangkaian berita akhir-akhir ini, ternyata dunia ini sedang terancam resesi global. Ya. Ternyata pasca pandemi COVID-19 ini ada di berbagai sektor yang mengalami penyesuaian dan juga terancam istilahnya ya akan mengalami goyang, akan goncang, kurang stabil. Nah, ini menjadi keprihatinan kita bersama dan ini menjadi tantangan kita bersama di saat ini. Belum lagi kalau kita, ya tentu Bapak Ibu juga melihat di internet atau di berita di TV, ternyata kasus-kasus kriminal itu masih banyak ya. Ya, kasus-kasus kekerasan itu juga masih mengancam. Bullying untuk anak-anak itu juga masih bisa dijumpai di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Belum lagi ternyata yang menjadi tantangan kita yang paling dekat saat ini adalah manakala yang hadir dalam ibadah saat ini ya bisa dikatakan mayoritas generasi baby boomer. Kok ketawa Pak? Generasi baby boomer, sedangkan anak-anak kita, cucu-cucu kita itu adalah generasi Z, generasi teknologi. Lah kamongko di antara generasi baby boomer dengan generasi Z itu ada perbedaan yang begitu besar. Saya itu masih mengalami dulu ketika saya kecil, kalau lewat di depan orang tua saya tuh nunduk, derek langkung. Kalau enggak gitu saya disabet Bapak Ibu sama orang tua saya, itu jujur itu. Karena saya diajarkan bagaimana untuk bisa menghormati orang tua, unggah-ungguh. Lah hal itu belum tentu juga bisa dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang. Apalagi dengan ya luasnya betapa perkembangan pergaulan zaman sekarang, apalagi teknologi sudah semakin maju, semua ada dalam genggaman kita. Sekali klik semua muncul, sekali klik semuanya bisa diakses. Lah ini menjadi seperti singa yang sewaktu-waktu bisa mengancam, bisa menerkam generasi-generasi anak cucu kita. Nah, padahal ini juga menjadi dilema bagi kehidupan keluarga. Ketika orang tua generasi baby boomer berhadapan dengan anak-anak generasi Z, generasi teknologi. Tugas kita sebagai orang tua itu kan harus mendampingi. Lah kita mendampingi dengan kesenjangan yang begitu luas. Ya, dengan budaya yang sudah berbeda. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi tantangan bagi kita yang harus kita cari seninya untuk mendidik dan membentuk anak-anak kita. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini mengingatkan, PR-nya banyak. Ya, tugas kita banyak. Salah satu yang menjadi tugas kita sebagai orang tua adalah mendampingi mereka. Kalau menurut bacaan kita hari ini, tugas kita adalah mengajak keluarga kita untuk selalu berjumpa Tuhan. Mengajak, mendorong anak-anak kita untuk memiliki kehidupan rohani,
kehidupan iman yang kuat melekat pada Allah. Kedekatan dengan Allah, berjumpa dengan Tuhan, mencari Allah, menyatakan syukur kepada Allah. Itulah yang menjadi dasar dari kehidupan kita saat ini dalam menghadapi berbagai tantangan yang bisa kita hadapi. Ini dasar Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu di tengah situasi, di tengah penghayatan kita di bulan keluarga, sekalipun ini adalah hari yang terakhir, mari berjumpa dengan Tuhan, keluargaku menemukan makna. Sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak-anak, tugas kita itu saling meneguhkan. Keluarga tidak bisa jalan sendiri, keluarga itu berjalan bersama-sama. Dalam keluarga itu tidak ada yang lebih unggul, semuanya sama. Porsinya memang berbeda-beda, tapi yang berbeda itu saling meneguhkan dan melengkapi. Anak bisa mengingatkan orang tua ketika orang tua lupa berdoa. Begitu juga dengan orang tua, ingatkan kepada anak. Ketika engkau melangkahkan kaki keluar dari rumah, cari Tuhan, serahkan hidupmu pada Tuhan. Niscaya Tuhan pasti akan menolong kehidupan keluarga kita, meneguhkan kita. Tuhan Yesus menolong keluarga kita. Amin. Pada saat ini marilah kita mengambil saat hening sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, Tuhan yang menjadi pandu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, ibadah sore hari ini berlangsung dengan baik, dengan lancar. Kami bersyukur Tuhan, dalam ibadah ini kami berjumpa dengan Engkau. Kami bersyukur dalam ibadah ini, kami juga dikuatkan melalui sapaan firman-Mu. Engkau mengingatkan bagi kami setiap keluarga yang hadir saat ini untuk selalu mencari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Ya Bapa, kami memohon, Engkau sendiri yang akan meneguhkan dan mengingatkan kami semua untuk menjadikan Tuhan sebagai pemimpin dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, dalam keluarga, dalam persekutuan gereja, maupun di tengah kehidupan dimanapun Tuhan mengutus kami. Ya Bapa, kami memohon Engkau yang meneguhkan kami, bahkan Engkau juga yang akan mengingatkan kami manakala langkah hidup kami dan keluarga kami ini menjauh dari kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk ibadah yang boleh berlangsung pada hari ini. Kiranya firman yang telah tertabur boleh berakar, boleh berbuah, boleh bertumbuh dengan sangat baik dan menjadi dasar dalam kehidupan kami selanjutnya. Kiranya cinta kasih-Mu Tuhan juga boleh dirasakan oleh masyarakat di sekitar kami melalui kehadiran kami secara pribadi maupun sebagai gereja. Terima kasih ya Tuhan, kami memohon ampun jikalau di dalam ibadah yang kami lakukan ini Tuhan terselip dosa pelanggaran. Terima kasih ya Tuhan, inilah seru doa kami, inilah sembah bakti kami, yang kami naikkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemimpin hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bersama-sama marilah kita menaikkan pujian kita dari PKJ 289, bait 1, 2, dan 3.
Bersama-sama pada saat ini marilah kita mengikrarkan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saat ini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia selama-lamanya. Amin.